Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi dengan Ngopi Lestari. Ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Hari ini saya kedatangan tamu yaitu Pak Munir. Selamat siang Pak Munir. Bagaimana Pak kabarnya? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak. kabar saya baik, seger waras. Alhamdulillah, kelihatan bahagia sekali Wah, gitu Pak. harus bahagia karena zaman pandemi ini obat kita itu adalah untuk menanggulanginya, kita harus bahagia. Kita tiap hari harus selalu bahagia dan bahagia. Semangat gitu ya, Semangat Pak? terus ya Mbak. Senang sekali Bapak saya hari ini bisa bertemu dengan Bapak. Karena yang saya ketahui Pak Munir ini sibuk sekali Pak. Ya, alhamdulillah sekalipun kita sibuk karena diundang oleh Mbak Hasna dan ini merupakan undangan perdana untuk acara podcast yang dilaksanakan di Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Saya sempatkan dan sangat terima kasih sekali atas undangannya Saya Mbak Hasna terima ya. kasih Bapak. Iya, saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa dari pengalaman saya, kehidupan saya dan lain sebagainya. Ya, itu Mas. Iya, terima kasih Pak Munir. Setahu saya Pak Munir ini asli Probolinggo ya Pak? Ya, betul. Betul ya, Pak? Ya, saya asli kota Mangga, kota angin juga. Ya. Wah, kota angin. Kota angin, jadi angin gending. Kalau terlalu besar bisa gendeng nanti. Oh, seperti itu Pak. Iya, itulah kota angin ya. Dan setahu saya Bapak ini sebagai Sekretaris Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Apakah info yang saya dapat ini benar Pak? Ya, alhamdulillah saya diberikan amanah oleh perusahaan selaku Sekretaris Divisi Regional Jawa Timur, insya Allah dalam 1 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh perusahaan bisa saya laksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Baik Pak, sesuai dengan tema hari ini yaitu semangat karyawan perhutani yang jauh dari domisili. Nah, tadi Bapak sudah saya klarifikasi ya Pak, aslinya benar dari Probolinggo. Nah, saya ingin sharing-sharing hari ini dengan Bapak. Karena saya sendiri juga jauh dari domisili Pak. Saya ingin sharing, ngobrol dengan Bapak, supaya saya juga tetap semangat dan teman-teman yang lain juga semangat. Bagaimana nih Bapak untuk sampai sekarang tetap bertahan di perhutani seperti itu? Terima kasih Mbak Hasna. Memang saya sejak masuk di Perhutani tahun 91 saya udah lama sekali ya Pak. Lama sekali. Memang saya masuk tahun 91 itu memang jauh dari rumah. Saya menjadi pekerja harian itu dari rumah menuju ke tempat kerja itu kurang lebih 150 km. Wah, kalau luar perjalanan biasa zaman sekali, itu ya, Pak. zaman Iya. itu masih belum macet, perjalanan kurang lebih 1,5 jam di Wah, luar tempatnya biasa, berada Pak. di Situbondo. Oh, Situbondo. Iya, memang saya jauh dan itu menurut saya sesuatu yang pengalaman yang baru buat saya. Luar biasa Pak, saya juga kagum loh. Iya, terhadap karena Bapak. kerja di situ saya sebelumnya nggak tahu. Oh, seperti Kok itu. hutan itu kayak apa ya? Saya kerja di hutan bagaimana gitu loh. Bahkan saya itu jauh dari keluarga memang. Iya jadi, Pak. Jadi orang asing lah di Dan situ. Bapak ini kalau boleh tahu dokter ya Pak, setahu saya. Alias Iya, mondok di kantor ya Pak. Ya, memang orang-orang rimbawan itu kebanyakan yang dokter. Sejak masuk di hutan juga karena jauh dari keluarga ya, banyak yang tinggal di kantor. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih diberikan kesempatan sama perusahaan dan teman-teman juga sama mungkin. Iya. Jadi dokter itu bukan dokter-dokter yang sarjana S3 tapi mondok di kantor. Nah, di situ banyak kesempatan teman-teman itu diberikan tempat ya untuk teman-teman yang jauh di luar kota. Apalagi saya cuman 2 jam lah perjalanan kalau dari pulang Probolinggo, Surabaya. Rekan-rekan yang lain ada yang Banyuwangi, Surabaya, Bojonegoro, Surabaya, bahkan ada yang luar provinsi. Oh, seperti Iya, itu. iya. Kalau boleh tahu Pak, masuk perhutani ini tahun berapa Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya masuk pertama kali itu tahun 91. Jadi bekerja di Perhutani sebagai pekerja harian lepas. Iya, berarti sudah berapa tahun Pak itu? Lama sekali ya Pak? Hitung aja, kurang lebih ya 30 tahun lebih. Wah, lama 30 sekali. tahun lebih. Dan Iya. gajinya waktu itu cuma 21.500.
Oh, begitu, bayangkan, Pak. Iya. sedangkan makannya aja kita biaya makan itu kurang lebih 60.000 minus Wah. berapa. Namun saya tetap bersemangat. Bagaimana saya bisa survive dengan gaji itu, ya, dan saya selalu bersyukur ya, karena dengan gaji itu bersyukur seterus menerus kita akan diberikan rezeki yang lain. Ya, kalau kita bersyukur pasti Iya, rezeki terus mengalir seperti itu ya, Pak. Betul, Pak. Jadi kita wajib bersyukur, bukan sunnah, wajib lah menurut saya. Harus wajib gitu ya, Iya, Pak. iya. Alasan Bapak sebenarnya apa, Pak, masuk ke perhutani? Kenapa tidak memilih yang lain atau bidang yang lain seperti itu? Lah, waktu pertama saya memang dikenalkan sama keluarga, ditawarin Baik. untuk masuk perhutani. Walaupun gajinya waktu itu kan sebagai pekerja harian memang kecil, namun saya nikmati. Karena apa? Sesuatu pekerjaan itu dimulai dari mencintai dulu, menyayangi, baru akan di situ akan timbul perasaan bahagia. Kalau orang sudah bahagia, ya jelas nanti semua akan senang, rezeki akan datang sendiri. Beda dengan orang yang selalu cemberut, ya, Harus selalu bahagia, harus tertawa bahagia, gitu ya, Pak. Makanya kita ketemu selain kalau Iya. Muslim kita Iya, benar. mengucapkan assalamualaikum, jangan lupa bahagia. Senyum bagi kita itu merupakan ibadah dan orang lain akan merasa senang juga. Iya, Beda dengan cemberut. Coba bahas cemberut sekarang, saya akan pulang. Benar, Pak. Iya, betul. Kalau zaman dulu itu sebenarnya cara masuknya ke perhutani itu seperti apa, Pak? Kan pastinya beda ya dengan sekarang emang itu. ada yang lewat pekerja harian, ada yang lewat tes ya. Kalau Iya, pekerja benar. harian itu biasanya diambil dari orang-orang yang memang betul ingin mengabdi dulu ya, dengan pertama tidak digaji, kedua dikasih seadanya ya, Iya. yang penting bisa untuk makan. Ada juga dengan cara memang rekrutmen dari perusahaan dari seperti itu. Jakarta itu. Nanti kalau sekarang online ya, kalau dulu pakai surat ya, pakai pos itu. Nah, itu ada dua cara untuk masuk ke perhutani. Kebetulan saya pakai cara yang paling bawah dengan pengabdian itu. Ya, Ya. adanya pengabdian Iya, tadi ya, Pak. kemudian jadi karyawan tetap ya dari PHN, Iya. dijadikan tetap jadi pegawai, dan sampai dengan hari ini saya masih diberikan amanah dan saya sangat bersyukur Alhamdulillah, dengan amanah iya. yang diberikan oleh perusahaan itu. Kalau boleh tahu, Pak, apa saja sih kegiatan yang belum kita ketahui di perhutani? Nah, kalau boleh tahu dari dulu nih, Pak, waktu Ya. Bapak masuk sampai sekarang kan pasti banyak sekali ya, Pak, Ya, banyak perbedaannya. sekali Iya. memang pekerjaan yang di hutan itu, orang tahunya itu hutan belantara ya, Iya. banyak hewan, banyak ya, hewan buas, tanaman dan sebagainya. Jadi di perhutani itu banyak kegiatan-kegiatan ya, mulai dari kegiatan penanaman ya, reboisasi lah, kegiatan diawali dengan kegiatan persemaian ya. Persemaian, kita membuat persemaian untuk kegiatan tanaman. Kemudian kita tanam di hutan, lokasi-lokasi yang selesai ditebang atau tanah-tanah kosong yang ada kita reboisasi, kemudian dipelihara. Seru sekali ya, Pak. Oh, banyak dipelihara. Biasanya kita. berapa orang, Pak, yang mengadakan seperti itu? Kalau di hutan itu tepatnya di resort itu ya. Kalau di Iya. bawah itu kan kepala resort pembangunan hutan itu paling banyak 4 sampai 5 orang. Kalau sekarang mungkin Cowok semua, sudah Pak? sedikit. Atau campur, ada yang kalau cewek juga untuk gitu? lapangan cowok, untuk yang Oh, di gitu. kantor ada sebagian perempuan untuk tata usaha. Jadi kegiatan kita itu banyak sekali, mulai dari persemaian sampai tebangan sampai dengan produksi pengangkutan. Wah, banyak sekali iya. ya, Pak. Dan kita merasa enjoy, karena apa? Kita itu apa ya? Kita digaji itu tapi kita rekreasi tanpa bayar, free. Jalan-jalan gitu ya, Pak? Jalan-jalan. Ya, coba Pak Hasna nanti bisa jalan-jalan. Iya. Bagaimana nikmatnya orang bekerja di perhutani, nikmatnya kerja di hutan. Kelihatannya selaku seru sekali, rimbawan. Pak. Wah, seru banget itu. Iya. Iya, kita di hutan ketemu masyarakat ya, pinggiran hutan, ada juga namanya darung ya. Orang di tengah hutan itu kita waktu itu kita ada lokasi penanaman di situ sambil nanam tumpang sari. Oh, gitu. Biasanya di nanam samping, apa, Pak, itu? Tumpang sari di- seperti itu? Orang-orang masyarakat itu ya, masyarakat hutan itu diberikan kegiatan di situ selalu menanam kayu ya. Oh, Di iya. situ di sampingnya itu menanam dengan tanaman tumpang sari berupa palawija, jagung. Wah, seru sekali, dan Pak. Saya mungkin membayangkan, ya, ubi iya. dan sebagainya. Dan itu nikmat sekali. Di situ kita makan juga. Oh, gitu. Nikmat sekali.
Belum Berarti pernah makan ya makan di belum hutan ya? belum Pak, kayaknya asik sekali gitu Pak. Asik banget. Jadi kita itu sangat bersyukur dan bahagialah orang-orang Ya yang kerja di alhamdulillah. hutan itu. Basna mungkin belum pernah makan apa ya, nasi jagung kecrosan itu ya, nasi Itu campur apa jagung aja Pak? jagung yang ditumbuk Oh terus gitu. nanti jangannya itu dari apa, ikannya itu dari jangkrik kadang itu Oh, jangkrik berarti itu ambil dari hutan langsung di Pak. hutan langsung. Terus nanti apa ya, sayurannya itu dari daun-daunan yang ada di hutan, ada kemangi, ada mungkin pakis ya, ada daun-daun seperti biasanya itu daun damar, pucuknya damar itu bisa Iya. untuk lalapan itu. Wah, Itu nikmat sehat sekali banget ya. Bikin Tanpa sehat ya minyak Pak. goreng kita itu di situ langsung direbus, jadi bebas kolesterol itu. Oh gitu Pak. Berapa hari Pak biasanya di hutan? Kalau kita waktu mau ke lokasi tanaman kadang ya, ada yang paling jauh itu kita berangkat pagi hari Berangkat subuh gitu Pak? subuh kita nyampe di lokasi Nggak kadang dingin, jam 4, Pak, itu? jam 4 sore nyampe, Jam harus 4 nginap sore? di lokasi. Disitulah bagaimana para rimbawan itu tegar hatinya itu ke lokasi tanaman, mereboisasi sekaligus menjaga hutan. Itu Iya. hutan dijaga itu. Kalau kita banyak apa ya, sepatu kita banyak di lokasi hutan, ya insya Allah nanti hutannya akan lestari. Wah, keren sekali Pak, luar biasa. Iya. Oh iya Pak, saya ingin tahu biasanya dalam bentuk apa perusahaan memberikan apresiasi kepada karyawan yang Wah, berprestasi? banyak sekali Mbak. Dari mungkin ya, dari apresiasi berupa kalau yang banyak itu berupa kenaikan pangkat ya, Iya. diangkat menjadi pegawai dan bahkan diberikan hadiah berupa uang. Dan kapan itu rekan-rekan yang tanamannya bagus ini diberikan hadiah umroh, ada. Wah, keren sekali Kebetulan ya teman Pak. saya sendiri pensiun kurang 5 tahun, dia itu tanamannya hampir hampir gak ada yang mati, tanaman jatinya. Diberikan apresiasi oleh perusahaan, diberangkatkan umroh. Ada yang dapat kambing, ada yang dapat sapi, ada yang dapat sepeda motor. Waduh, itu sih Beraneka ragam Pak berarti ya banyak apresiasinya. sekali apresiasi yang diberikan oleh perusahaan itu. Iya. Terima kasih Pak. Untuk arti sukses sendiri, menurut Pak Munir itu apa Pak? Kalau menurut saya arti sukses itu bagaimana kita pertama kerja ikhlas, ya. Ikhlas, Kedua, tetap utama ikhlas itu tadi ya ikhlas Pak? dulu. Dimanapun, Iya. kapanpun. Dimanapun, dalam suasana apapun kita ikhlas, itu kuncinya. Yang kedua, kerja tuntas. Kita kerjakan semua apa yang Semaksimal yang mungkin dibebankan seperti kita. itu ya, Iya, Pak? semaksimal mungkin itu. Jadi kerja ikhlas, kerja tuntas, dan yang terakhir adalah jangan lupa bersyukur. Nah, Bersyukur dan tersenyum mungkin iya, ya Pak? karena sudah jelas kalau di Islam itu surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jadi barang siapa yang banyak bersyukur, dia akan ditambahi nikmatnya. Naudzubillah, ketika kita tidak bersyukur, maka apa? Kita kufur nikmat itu, maka dan naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak diberikan azab oleh Allah Ta'ala. Makanya kunci kita itu, apalagi kita di hutan ya, kita rata-rata untuk kerja di perhutan itu lebih banyak di hutan, Di hutan, ya. daripada staffing yang ada di kantor ya. Seperti Surabaya sekarang ini sifatnya staffing. Kalau di kantor kita selalu di hutan, dan kita banyak bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti itu ya Pak? Iya. Pak, siapa sih sebenarnya inspirasi Bapak dan mengapa Pak? Nah, ini memang saya sangat menginspirasikan orang tua saya satu. Wah, Yang kedua paman pasti ya, saya Pak? yang Oh. memasukkan ke dunia rimba ini. Nah, kenapa? Karena bapak saya mengajarkan kamu harus semangat, kamu harus bisa menunjukkan prestasimu, dan kamu harus banyak bersyukur ketika kamu bekerja. Itu. Iya. Nah, paman saya juga banyak mengajarkan kamu jangan melihat apa yang diberikan oleh perusahaan, tapi kamu harus berpikir apa yang akan kamu berikan kepada perusahaan. Dengan begitu kekurangan-kekurangan kita mungkin dianggapnya gaji nggak cukup kalau waktu PHL ya, kalau sudah pegawai Waktu dulu gini, itu ya, Pak? iya, kalau awal kita memang nggak cukup, namun kita berusaha bagaimana bisa survive ya. Nah, diantaranya saya pernah cerita ya, saya waktu itu juga bisa pelihara kambing, pelihara ayam awalnya, kambing sampai punya 500. Terus berkembang Iya, berkembang sampai ke seperti itu. sapi,
Lah itu tidak dirasakan. Makanya teman-teman yang jauh dari rumah itu berkesempatan kita ke hutan, apa yang kita lihat di situ kita bisa bekerja sambil mencari nafkah di luar dari pekerjaan utama kita yang tidak bisa mengganggu, yang tidak dapat mengganggu pekerjaan utama gitu loh. Jadi santai aja. Iya, gitu. tapi tetap Insya Allah. fokus ke pekerjaan utama. Nah, Betul, itu. betul, Karena betul. kewajiban itu tadi ya, Pak. Iya, gitu. Baik. Apa sih Pak motivasi Bapak kerja di perhutani? Yang pertama motivasi saya adalah saya ingin semua orang mungkin ingin mencari nafkah. Pertama ya, Pastinya ya, Pak. pastinya ingin mencari nafkah. Yang kedua ingin mengabdikan ilmu yang kita dapatkan. Nah, kebetulan saya juga pada waktu itu bekerja sambil diberikan kesempatan oleh perusahaan untuk kuliah. Saya Wah, manfaatkan keren sekali. saya manfaatkan ilmu kehutanan saya untuk bisa disumbangkan kepada perusahaan. Jadi tidak sia-sia, Iya. Mbak. Kalau orang yang bahil terhadap ilmu itu bagaikan pohon yang pohon yang tidak berbuah dan bahkan kayunya pun tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Ada kan? Iya, Pohon sudah tidak berbuah, kayunya pun tidak bisa Tidak dimanfaatkan bisa, untuk iya. kayu bakar. Itulah. Makanya saya harapan saya ilmu yang saya dapatkan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bisa berkembang perusahaan juga ya, Pak. dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Wah. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Mudah-mudahan saya dengan Mbak Asna sekarang ini bisa bermanfaat juga. Yang baik silahkan ambil, yang kurang baik saya mohon Siap, maaf. Bapak. Iya. Kalau teman terdekat di kantor apakah ada, Pak? Dan apakah memotivasi Bapak sampai sekarang? Ya, alhamdulillah teman-teman saya pimpinan jaga di jajaran saya, pimpinan juga sangat dekat. Saya selalu konsultasi ya, karena manusia itu tidak luput dari salah dan hilaf dan kekurangan. Dan di jajaran samping saya juga sama, bawahan saya juga sama. Kita menganggap dalam suatu kedinasan pekerjaan itu semua dianggap kita keluarga. Nah, kalau keluarga kan gotong royong lah. Iya, Sama saling dengan kompak Bahasna. gitu Iya, ya, Pak. sama dengan Bahasna. Sering Mungkin di sharing rumah juga, ya gitu. ada tugasnya Bahasna, adiknya suruh nyapu, Iya, Bahasna benar. itu suruh belanja ke pasar. Iya. Ada bagian-bagian tertentu yang ya anggaplah pekerjaan itu dibagi habis. Ya. Iya, Kalau Pak. sudah terbagi habis, ya insya Allah semua pekerjaan enteng ya. Dibagi rata seperti Iya, itu bagi ya, rata. Pak. Iya. Tidak hanya rata, habis. Habis. Iya, Iya. itu. Oh iya, Pak, saya ingin tahu mengapa manajemen itu mengambil karyawan yang jauh dari domisili. Ya, itulah unik di perhutani. Jadi orang masuk perhutani harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Harus siap kapanpun, dimanapun karena ya, Pak. Kita itu sentralistik ya, dari pusat, tidak mengenal seperti wilayah administratif. Kita wilayah juga tidak seperti di kabupaten ya, provinsi. Kita batas hutan itu juga berdasarkan daerah aliran sungai. Jadi Iya. sewaktu-waktu saya dipindah ke sana kemari, mungkin saya sekarang di Surabaya, suatu ketika mudah-mudahan ini kan doa ya Iya, bisa Pak. pulang ke Probolinggo. Oh gitu ya, Pak. Tetap harapannya Nanti pulang mungkin ke saya bisa di Banyuwangi, dan bahkan pimpinan-pimpinan saya atau senior-senior saya itu sejak masuk sudah ada di Jawa Barat, ada yang Jawa Tengah, pulang ke Jawa Timur, mau pensiun dekat rumah. Itu suatu kenikmatan dan itu menambah saudara dah. Iya. Saudara di mana-mana Saudara di jadinya, Pak. mana-mana. Katakanlah saya mau ke Situbondo, saya sudah kurang lebih 11 kali pindah dan sudah kurang lebih 9 kabupaten. Nah, ini menambah banyak saudara. Dari pertama kali masuk sudah berapa kali pindah, Pak, kalau boleh tahu? Kurang lebih sekarang sudah 9 ya. 9, Pak. kabupaten, iya. Wah, banyak sekali ya, Pak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang saya masih sehat. Alhamdulillah, Pak. Semoga diberikan kesehatan terus, Pak. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Pak, apakah diberikan perlakuan khusus untuk karyawan yang jauh dari domisili? Selama ini sama. Sama ya, Pak, berarti? Tapi kalau untuk teman-teman yang ada di lapangan ya, Iya. kalau seperti Polter itu ada tambahan untuk uang BBM itu ya, terus uang makan bagi yang ada di hutan di pos-pos. Kalau zaman dulu ada pos tunggu manuk ya, PTM itu tunggu PTM. manuk itu mengamankan tegaan-tegaan yang ada di hutan
sehingga Iya. bisa kita mengendalikan dari pengerusakan atau pencurian kayu. Ya itu Oh, ada. seperti itu. Kalau untuk saat ini dipindah kemanapun ya sama, Harus gajinya siap juga gitu sama, ya, Pak? kecuali yang kita pindah ke wilayah ibu kota, ada tunjangan-tunjangan seperti tunjangan kemahalan. Oh, Kalau seperti dari daerah ke Jakarta ada tunjangan kemahalan. Sementara kalau dalam satu provinsi sama, dan mudah-mudahan ke depan juga ada tunjangan kemahalan buat teman-teman yang dari daerah. Ini kan banyak yang dari Tulungagung ya, perjalanan Iya, banyak 3 sekali jam, yang 4 jam, jauh dari Jember, domisili ya, Pak? dari Banyuwangi. Banyuwangi itu perjalanan kalau naik kereta kurang lebih 3 jam lah, 3 jam. 3 jam ya, 3 Pak? jam kalau naik naik darat ya, bawa mobil sendiri kurang lebih 6 sampai 7 jam. Wah, luar Itu. biasa, Pak. Iya. Apakah ada biaya transportasi, Pak, dari Kalau perusahaan? sementara ini kalau tugas memang ada dicukupi sama dinas. Namun kalau untuk transportasi pulang ini nafsi-nafsi katanya ya, ada biaya sendiri-sendiri. Namun teman-teman sangat enjoy sekali yang teman-teman yang ditugaskan jauh dari Banyuwangi ke Bojonegoro, Bojonegoro ke Banyuwangi, dan sebaliknya Blitar ke Surabaya, Surabaya ke Blitar, ke Tulungagung dan lain sebagainya. Ya teman-teman masih semangat dan merasa bahagia. Pak, apakah Bapak merasakan kelelahan untuk, kan sudah 9 kali nih pindah sana ke sini seperti itu. Ya, Capek tadi, apa enggak sih, Pak, sebenarnya? tadi kuncinya. Kangen juga sama Iya. istri atau enggak, Pak, sebenarnya? Seperti yang saya sampaikan dari awal, kita itu pertama harus mencintai dulu Mencintai pekerjaan. dulu. Kalau sudah mencintai, nggak ada yang lelah. Sama dengan Mbak Hasna nanti kalau sudah berkeluarga ya, karena Iya. sudah mencintai suami, mencintai anak, kelihatan anak ini sudah capek atau lelah itu hilang semua. Oh, seperti Jadi, itu, ya, Pak. sama dengan pekerjaan, ketika kita sudah mencintai, menyenangi, kemudian kita akan sangat dekat sekali antara pekerjaan walaupun kita jauh dari keluarga. Jauh di mata, dekat di Dekat hati. ya. Nah, ya benar, Itu Pak. untuk yang bro-bro yang muda-muda itu. Iya. Bagaimana, Pak, perasaan istri Bapak, anak Bapak pertama kali ditinggal tugas jauh dari Ya, domisili? memang ini alhamdulillah sampai sekarang anak-anak juga, karena saya nikah, sudah istri saya juga tahu posisi saya dan tahu profesi saya. Saya tinggal nikah 4 hari, saya tinggal waktu itu saya di Polhut ya, saya tinggal tugas sampai 1 minggu nggak pulang, udah biasa. Dan sampai sekarang, tapi kadang-kadang anak-anak juga sering ini gojolokin ketika saya pulang. Kok di nggak depan pernah rumah, pulang gitu ya, Pak? nyanyi malah. Oh, Bertiga gitu. anak-anak itu biar berjejer di depan, Bang Toye pulang, Bang Toye pulang. Seperti itu ya, hiburan Pak? ya. Kita Iya. baru lihat keluarga itu senang. Walaupun kadang seminggu, 2 minggu lagi itu kita baru ketemu keluarga. Seperti itu ya, Pak? Iya. Kalau kendala selama bekerja itu apa, Pak? Ya, kendala selama ini alhamdulillah sangat minimal ya. Saya minimalisir sekali kendala-kendala yang ada, dan insya Allah ke depan saya tidak merasakan ada kendala, karena kalau suatu pekerjaan ada kendala terus itu merasa kita itu merasa kurang enak, teraniaya oleh pekerjaan. Oh, Maka seperti dari itu. itu upayakan bagaimana kita selalu bahagia. Pokoknya kuncinya selalu bahagia. Selalu bahagia. Baik, Pak Munir, terima kasih atas kedatangannya. Semoga Pak Munir sehat selalu dan sampai jumpa, Pak, Amin. di tema selanjutnya ya, Ya, Pak. terima kasih Mbak Hasna ya. Dalam kesempatan ini saya sudah diberikan kesempatan untuk tampil di podcast perdana ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi para rimbawan yang ada di lapangan. Mari kita jangan sampai berkecil hati. Ya, Baik, pesan saya Pak. jangan berkecil hati. Kita semua sama, kita semua keluarga, dan kita semua saling memotivasi, dan insya Allah dengan bersyukur dan bahagia, insya Allah kita akan merasa Amin. banyak teman gitu. Baik, Pak, goodbye dulu ke kamera. Ya, terima kasih. Goodbye, terima Terima kasih. kasih.